Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Susanto, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Pengolahan Data Terdistribusi yang diampu oleh Bapak Denny Hidayatullah MMSI. Di sini terdapat beberapa buah soal dan saya mencoba untuk menjawab dan menjelaskannya secara singkat. Untuk yang pertama, yaitu jelaskan mengapa diterapkan pengelolaan data terdistribusi dalam suatu organisasi. Seperti yang dapat kita ketahui, mengenai definisi sendiri mengenai pengelolaan data terdistribusi ada beberapa definisi. Yang pertama yaitu pengelolaan data terdistribusi adalah penempatan sumber daya komputer pada pemakainya. Ada definisi lain yaitu merupakan struktur organisasi pengelolaan data dengan kemampuan yang terpusat dan pengelolaan paling sedikit bagian dari suatu aplikasi dengan cara yang terdesentralisasi. Kemudian definisi selanjutnya yaitu sejumlah node pengolahan data yang dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi terhadap host, server atau pusat yang juga digunakan untuk mengontrol seluruh jaringan. Definisi lain pengelolaan data terdistribusi adalah yaitu merupakan cara pembagian sumber daya komputer pada suatu organisasi sehingga sedekat mungkin dengan aplikasinya secara grafis maupun organisasional. Definisi lainnya yaitu pengelolaan data terdistribusi adalah sistem pengelolaan data terdistribusi yang merupakan suatu sistem di mana terdapat program-program aplikasi untuk pengolahan data yang berada di node-node yang terpisah dan saling dihubungkan dan dirancang dengan kontrol yang ketat dan terintegrasi. Maka alasan mengapa perlu diterapkannya pengelolaan data distribusi seperti yang telah dijelaskan dalam definisinya, bahwa sebuah sistem informasi terdistribusi merupakan suatu hal yang sangat diperlukan karena merupakan upaya dalam memanfaatkan secara optimal sistem jaringan komputer yang dibangun dalam suatu perusahaan atau organisasi. Alasan lainnya yaitu karena sistem data terdistribusi itu dapat mendukung sistem kerja organisasi atau perusahaan antara satu bagian ke bagian yang lain, atau bahkan kantor wilayah yang satu dengan kantor wilayah yang lain pada lokasi yang berbeda, sehingga memudahkan operasional kerja perusahaan atau organisasi baik itu dalam satu kelompok maupun perorangan dalam melakukan proses data sharing dan dapat mengatasi kemacetan data atau bottleneck dalam melakukan aktivitas pekerjaan, sehingga pada saat terjadinya penumpukan pekerjaan pada suatu terminal atau unit kerja dapat didistribusikan ke terminal-terminal atau unit kerja yang lain untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan secara maksimal dengan efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya untuk yang soal nomor 2 yaitu mencoba untuk menjelaskan beberapa risiko dalam pengelolaan data terdistribusi. Ada beberapa risiko dalam pengelolaan data terdistribusi. Yang pertama yaitu hilangnya kontrol manajemen. Artinya manajemen pengelolaan dapat kehilangan kontrol keseluruhan dari pengelolaan data karena adanya kelompok pemakai yang membutuhkan komputer mini sendiri yang semakin bertambah. Kemudian risiko yang kedua yaitu hilangnya kontrol dari ruang sistem informasi manajemen. Maksudnya adalah pengumpulan informasi manajemen yang sangat mempengaruhi organisasi menjadi sangat sulit. Yang ketiga yaitu suboptimasi. Artinya developer memenuhi kebutuhan lokal bukan keseluruhan data. Kemudian risiko selanjutnya yaitu data incompatible. Data yang sama direpresentasikan dengan cara yang berbeda pada sistem yang beda. Kemudian selanjutnya hardware incompatible. Artinya mesin yang dipilih oleh tiap kelompok pemakai berbeda. Kemudian software incompatible yaitu mesin yang berbeda mempunyai software yang berbeda pula, seperti controlling datanya, arsitektur manajemen jaringan, pelayanan tiap session dan lain-lain.
Kemudian risiko selanjutnya yaitu ketidakmampuan dalam distribusi. Komputer mini tidak digunakan secara profesional tanpa standar, teknik yang terstruktur, dan dokumentasi yang cukup. Kemudian selanjutnya kegagalan menggunakan database, artinya mesin-mesin pemakai sering menggunakan file yang online, bukan bersumber dari manajemen database. Kemudian risiko selanjutnya biaya perawatan yang berlebihan. Maksudnya biaya yang tidak diharapkan membuat restrukturisasi sistem dapat meningkatkan harga lebih dari 80% dari biaya pengembangan instalasi. Dan risiko selanjutnya yaitu duplikat usaha. Fungsi yang sama diprogram berkali-kali oleh kelompok yang berbeda, itu dapat mengakibatkan duplikat usaha. Kemudian produktivitas rendah, artinya rendahnya produktivitas dalam pengembangan aplikasi dapat disebabkan oleh pemrograman dalam bahasa yang tingkat rendah. Selanjutnya tenaga manusia yang tinggi, semakin lama dalam bekerja dan meminta fasilitas yang lebih baik. Selanjutnya kurangnya perancangan jaringan. Jaringan tidak dirancang dengan kemampuan menghubungkan prosesor-prosesor kecil yang semakin bertambah. Kemudian resikonya tidak adanya perencanaan yang secara evolusi. Selanjutnya macetnya migrasi, kurangnya keamanan, yaitu sistem seharusnya dilengkapi keamanan yang baik pula. Dan risiko yang terakhir yaitu kurangnya backup file data, artinya data dapat hilang bila tidak cukup backup file data. Soal yang ketiga yaitu apakah tujuan utama perancangan database? Dalam perancangan basis data memiliki beberapa tujuannya. Ini yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari pengguna dan aplikasi yang digunakan. Yang kedua, tujuannya yaitu menyediakan struktur informasi yang natural dan mudah dimengerti oleh pengguna, sehingga akan lebih tertata rapi dalam suatu pembuatan basis data. Yang ketiga, tujuannya yaitu mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek kinerja dari suatu sistem database dan beberapa objek penampilan seperti response time, processing time, dan storage space. Kemudian untuk soal selanjutnya nomor 4, apa manfaat dan kerugian dari database terdistribusi? Yang pertama, manfaatnya yaitu kinerja akan menjadi lebih baik karena data ditempatkan di sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem sehingga dapat bekerja secara paralel, sehingga pembebanan pada komputer menjadi seimbang. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dari sisi alasan ekonomis, yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri dari jaringan komputer-komputer kecil atau yang sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih itu akan lebih menghemat biaya. Dari sisi alasan modularitas, manfaatnya yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah atau dikurangi tanpa mempengaruhi modul lain. Dengan pembagian lokasi data, jika terjadi masalah atau musibah pada sistem, tidak semua data terancam, melainkan hanya pada tempat-tempat tertentu. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi. Misalnya pada suatu kantor perusahaan terdapat beberapa departemen. Dengan pengolahan data terdistribusi, data-data perusahaan dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab di atasnya. Selain manfaat, ada pula kekurangan dari pengolahan data terdistribusi, antara lain yang pertama yaitu masalah kompleksitas. Artinya bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas yang sangat ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem-sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem yang besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu dalam masalah desain, bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri dari sistem-sistem yang terpisah. Selain itu juga memperhatikan data yang difragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi yang berlainan.
Perubahan dari pengolahan data terpusat menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi dalam konversi DBMS terpusat menjadi DBMS terdistribusi. Kekurangan selanjutnya yaitu dari sisi keamanan data, yaitu bukan hanya suatu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistemnya. Kemudian dari kekurangan dari si kendala yaitu dalam mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. Kemudian soal terakhir yaitu nomor 5 mengenai apa pemahaman dari replikasi data dan kapan biasanya replikasi ini dapat dilakukan. Dapat saya jelaskan bahwa replikasi data adalah merupakan seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database lainnya, dan selanjutnya mensinkronisasikan antar database untuk menjaga konsistensi. Dengan replikasi data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dan pengguna yang jauh melalui jaringan LAN, WAN, dial-up connection, wireless connection, dan internet. Kemudian kapan biasanya replikasi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama pada saat server utama gagal, maka server siaga dapat mengambil alih tugas server utama. Untuk itu diperlukan sebuah sistem server basis data siaga. Yang kedua, pada saat mengaktifkan backup tanpa harus mematikan server utama. Setelah terjadi replikasi, backup dilakukan pada slave bukan pada master. Dengan cara ini, master dapat dibiarkan untuk melakukan tugasnya tanpa gangguan. Kemudian pada saat melakukan penyimpanan data di beberapa lokasi, artinya replikasi diperlukan jika beberapa cabang di suatu organisasi harus bekerja dari salinan terbaru dari basis data yang sama. Yang keempat, yaitu pada saat menyeimbangkan beban kerja di beberapa server, sehingga memungkinkan untuk membuat replika dari suatu basis data pada beberapa server. Replikasi dapat membantu meringankan beban kerja dari server basis data tunggal yang kelebihan beban dengan memecah query antara beberapa server masing-masing berjalan pada perangkat keras terpisah, seperti yang disampaikan oleh Vaswani tahun 2010. Mungkin demikian penjelasan jawaban dari 5 soal ujian tengah semester pada mata kuliah pengelolaan data terdistribusi. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.